Shalom Yerelia Generation, welcome to JCAKR Online Service. I want all of you, you never change. Love won't let me. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi ada beberapa hal yang harus ditaati ya. Yang pertama, boleh nggak kita sama-sama jangan buka HP kita dulu ya. Jangan main game, jangan bales chat, jangan scroll sosial media kita dulu ya. Nasi goreng nasi uduk enak ya pagi-pagi. Yang kedua, makannya habis ibadah online aja ya guys. Yang ketiga, Posisi yang PW juga penting loh guys saat beribadah. tapi jangan sambil tiduran ya. Oh iya, yang terakhir, jangan kabur ya di tengah ibadah. Selamat beribadah. Shalom JCAKR. Sekali lagi Shalom JCAKR. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, sorakan. Haleluya. Kami tahu Tuhan Allah yang baik ya Tuhan, yang bekerja buat setiap hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, sebab penyertamu sempurna Tuhan. Ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tangan, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan pagi ini. Mari nyanyikan. Kami tahu Kau bekerja Tuhan. Tahu Allah turut bekerja. Amin. Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari gerakan tanganmu, katakan, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertamu sempurna. Ku rasakan sepanjang jalan. Mari menari buat Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan berhaleluya, sebab Dia baik. Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab one more time say, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, silakan, silakan Jesus, haleluya, haleluya. Bersama-sama yuk, sebelum kita masuk dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, mari JCAKR siapkan hatimu. Tuhan, hari ini kami cuma mau ngomong Tuhan sebelum kami dengar firman Tuhan. Kami pengen ketemu sama Tuhan, kami pengen rasakan Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, saat kami di rumah itu bukan jadi penghambat kami, itu bukan menjadi batasan buat setiap kami Bapa. So hari
kalau Tuhan rindu untuk punya quality time sama Engkau. Ya aku cuma mau ngomong Tuhan rindu. Mari angkat sembahmu Tuhan. Haleluya Bapa Tuhan. Haleluya. Andai kamu bangun mesbah kami dengan Tuhan, andai kamu bangun quality time kami dengan Tuhan, kami sembah Tuhan. Yuk mari JC kalian angkat sembahmu, angkat sembahmu Tuhan, angkat nyanyianmu Tuhan, angkat nyanyianmu. Kita haus ketemu Tuhan. Kami merasakan Tuhan. Haleluya Bapa. Kami berluka Tuhan. Kami berluka. Kami berluka Tuhan. Kami berluka Tuhan. Mereka menyanyikan pujian ini Tuhan. Bersama-sama katakan, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Kau Tuhan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau yang kami andalkan Tuhan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jangan dengan lembut katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada
Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau yang kami andalkan Tuhan. Melebihi Menyatakan dari hati siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita akan sembah kita. Haleluya Bapa. Ya kemonci siapa yang akan sembahmu, akan nyanyianmu Tuhan. Ya kemonci siapa yang sembah dia. Haleluya Bapa Tuhan. Kami tinggikan kami bawa hati kami, penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami tinggikan, kami agungkan. Mari lebih lagi sembah dia. Yo come on, lebih lagi sembah dia Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Biar cuma namamu yang kami tinggikan, biar cuma kebesaranmu Tuhan. Anak ini kau bawa hati kami Tuhan. Ya come on, anak-anak muda, ya come on JCKR. Ya dimanapun kau duduk hari ini, entah kau berdiri, entah kau duduk, ya boleh gak di beberapa menit ke depan ini kita sama-sama ketemu sama Tuhan. Ya mungkin kita udah lama gak ngerasakan Tuhan, mungkin kau udah lama gak ngerasain Tuhan. Hari ini kau harus rasakan Tuhan. Ya mari bawa hatimu. Gue bilang sama Tuhan, biar ini penyembahan ini kasih jadi kado yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan ini jadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami mau bawa hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Oh siapa yang dengan lembut katakan, Ku membawa
Yesus, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang sama-sama siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman AKR, senang hari ini boleh ketemu teman-teman semua. Sekalipun secara online, saya percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan teman-teman, bersama dengan saya, dimanapun kita berada, amin. Teman-teman, hari ini sebelum dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, ambil sikap terbaik, sebab sebentar lagi kita mau dengar Tuhan bicara buat kita. Jadi jangan asal-asalan, jangan sambil main, jangan ambil tiduran, jangan ambil makan. Mari ambil sikap yang terbaik. Percayalah hari ini Tuhan punya message yang very special untuk setiap kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dimanapun teman-teman berada, kita buka kedua tangan kita. Mari berbahasa roh sama-sama. Syakari arabaya syaralabahari arabakari arabaya syaralabaralabaralabahari arabagari arabaya syaralabahari arabaya syanda. Syukuri arabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Tuhan Yesus, saat ini juga jamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami berdoa biar Tuhan jamah kami, lawat kami satu kali lagi Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan, buat kami yang kehilangan pengharapan. Saat ini juga Tuhan kasih pengharapan baru buat setiap kami. Mungkin api dalam kami mulai meredup. Tuhan buat kembali berkobar-kobar ya Tuhan. Sebab kami tahu kamilah generasi terpilih itu ya Tuhan. Kami adalah generasi yang ditunggu-tunggu ya Tuhan. Kalau Tuhan memilih generasi kami percaya Tuhan menyediakan pengurapan yang khusus bagi generasi kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Bangkitkan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman sekali lagi shalom, buat yang lupa, buat yang mungkin belum kenal, perkenalkan nama saya Daniel, saya dari Bandung dan senang banget hari ini saya bisa melayani teman-teman semua. Saya percaya teman-teman sekalipun secara online, kalau kita buka hati, kuasa Tuhan tidak terbatas, amin. Saat ini dimanapun teman-teman berada, pasti bisa merasakan kasih Tuhan menjamah setiap hati kita. Teman-teman, kita masuk di satu keadaan yang sangat tidak mudah, satu fase yang sangat menantang, very challenging. Buat setiap kita, buat generasi kita, buat bangsa kita Indonesia. This is not momen yang mudah, ini bukan momen yang mudah untuk dilewati. Tapi saya mau bilang teman-teman, justru di tengah-tengah momen yang tidak mudah inilah, saya percaya generasi Yeremia akan dibangkitkan, amin. Di Bandung saya juga sempat mengalami, kami di Bandung sempat mengalami momen yang sangat tidak mudah. Seperti yang mungkin teman-teman udah dengar, banyak senior kami yang ngalamin sakit, bahkan Bapak Gembala almarhum Om David Cakra yang sangat kami kasihi akhirnya berpulang dipanggil Tuhan. Tapi teman-teman, aku percaya justru di saat-saat yang tidak mudah inilah tangan Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat. Teman-teman, sempat semangat kami drop di Bandung, kami sangat sedih, berduka, dan kami juga nggak tahu, kehilangan arah, kehilangan visi, nggak tahu harus melangkah kemana. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus tolong kami di Bandung. Hari ini kami boleh bangkit dan saya boleh katakan, bahkan kami bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman, saya percaya kalau Tuhan Yesus bisa kerjakan hal itu bagi kami di Bandung. Kami ngalamin tough season, kami ngalamin musim yang sangat gak mudah, tapi Tuhan bangkitkan kami, Tuhan pulihkan kami. Saya percaya Tuhan yang sama bisa lakukan buat teman-teman semua. Buat AKR, buat pribadi, lepas pribadi. Mungkin kau hari ini ngalamin hal yang gak enak dalam kehidupanmu. Mungkin kau ada dalam fase rendah dalam kehidupanmu. Tapi aku mau bilang, Tuhan Yesus sanggup pulihkan setiap kita. Amin. Teman-teman, sangat sulit bagi saya hari-hari itu melihat visi ke depan, jalan ke depan. Karena bingung, ini gimana? Semua perencanaan yang udah dibuat buyar semua dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, waktu Koben datang ke Bandung, beliau share satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya pribadi. Saya buka dalam Yeremia 14 ayat 16, saya bacakan buat teman-teman semua. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercapak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Teman-teman,
Waktu beliau share ayat ini, kemudian beliau katakan begini, ini yang saya dapat, kata beliau. Ada satu masa di zaman Yeremia, ada hari-hari itu orang mati, mereka nggak ada yang nguburin. Mereka betul-betul keluarganya pun nggak bisa ikut nguburin. Dan beliau katakan begini, bukankah ini sedang terjadi hari-hari ini? Terus kalimat berikutnya yang membuat hari itu saya sangat tertampar. Beliau bilang begini, justru di dalam keadaan yang sangat chaos seperti ini, ada satu orang yang bisa dengar panggilan Tuhan. Ada satu orang yang bisa dengar suara Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Yeremia. Teman-teman, aku mau bilang, justru di momen sulit seperti inilah ada satu generasi yang bisa dengar panggilan Tuhan dengan kuat. Dan kita tahu jawabannya. Generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia? Anak-anak muda yang cinta Tuhan mati-matian, yang tetap berkobar-kobar nyala apinya, yang dipakai dengan dahsyat melayani bangsa ini dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Anak-anak muda yang memisahkan dirinya, gak kompromi lagi dengan dosa. Siapa generasi Yeremia? Aku mau bilang, teman-teman dan saya, katakan amin. Teman-teman, kita harus tetap bisa dengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Even ini tough season, ini musim yang gak mudah, kita harus tetap pastikan kita dengar panggilan Tuhan. Let me tell you, aku mau bilang, teman-teman, panggilan Tuhan gak expired, panggilan Tuhan gak batal karena COVID-19, karena pandemi, karena semua hal sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan gak di-cancel karena itu semua. Tapi justru sebaliknya, di momen sulit seperti inilah, for such moment as this, teman-teman dan saya dipanggil untuk bangkit, berdiri bagi generasi kita, berdiri dengan kuat bagi bangsa kita. Amin. Teman-teman, ternyata tough season ini murid-murid Yesus pernah alami. Lingkar satu Yesus, mereka pernah alami musim yang gak mudah seperti ini, teman-teman. Yohanes 21 cerita tentang gimana Petrus setelah dia sangkal Yesus 3 kali. Saya percaya Petrus merasa bersalah. Dia dikuasai oleh guilty feeling. Dia menyangkal Yesus yang sangat dia kasihi. Petrus adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang paling dekat sama Yesus. Tapi justru di momen Yesus mau disalib, Petrus sangkal Yesus sampai 3 kali. Teman-teman, Petrus ajak teman-temannya, yuk udah kita balik jadi nelayan. Beberapa murid Yesus ikut kembali sama Petrus balik jadi nelayan. Saya percaya teman-teman, waktu dia jala ikan, gak dapat ikan, dia mulai berpikir, ya emang hidup saya begini, saya pengacau, saya lakukan kesalahan besar, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, Tuhan gak biarkan Petrus terpuruk. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan hampiri Petrus. Tuhan datang di sana. Tuhan bilang, ayo tebarkan jala ke sebelah sisi satunya lagi. Mereka tebarkan jala, dapatlah 153 ekor ikan. Seketika mata Petrus terbuka, dia turun dari perahunya, dia samperin Tuhan Yesus di pinggir danau. Kemudian apa yang terjadi? Yesus bikinin sarapan buat Petrus. Saya bayangin dibikinin ikan bakar dan lain sebagainya. Kemudian Yesus tata Petrus dalam-dalam. Teman-teman ingat, Petrus ada dalam satu keadaan dia sangat merasa bersalah. Tapi Yesus tata Petrus dalam-dalam. Teman-teman, aku bayangin tatapan mata Yesus. Begitu dalam, penuh kasih. Tatapan mata yang mungkin bilang begini, gak peduli apa yang kamu lakukan, aku tetap sayang sama kamu. Tatapannya bilang begitu, dan mulut Yesus bilang begini, apakah sekarang kamu mengasihi aku? Teman-teman, mungkin keadaan kita hari-hari ini seperti Petrus. Kita terguncang dan kita ngalamin hal yang gak enak. Kita dikuasai oleh perasaan bersalah, karena mungkin kita balik ke kehidupan kita yang lama seperti Petrus. Tapi aku mau bilang malam hari ini, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pandang teman-teman semua dengan satu tatapan yang bilang begini, nak, aku tetap mengasihi kamu, nak. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang terjadi, I still loves you, kata Tuhan. Teman-teman, seperti Tuhan sangat mengasihi Petrus dan dia pulihkan Petrus malam atau mungkin siang atau mungkin pagi hari ini. Dimanapun teman-teman berada, jam berapapun teman-teman lihat tayangan ini, aku mau bilang, Tuhan mau pulihkan kita semua. Amin. Teman-teman,
Tuhan datengin Petrus, Tuhan pulihkan Petrus dari rasa bersalahnya. Gak cuma Petrus, Yohanes 20. Maria, saya bacakan deh, Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Teman-teman, Alkitab catat, Maria lihat kubur dan dia nangis terus. Petrus dikuasai rasa bersalah. Maria, dia dikuasai oleh perasaan bersedih, berduka yang mendalam. Sampai apa akibatnya? Alkitab catat ayat 12. Tampaklah oleh kedua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berada. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Teman-teman, saking sedihnya Maria, dia nggak bisa lihat. Yang ngomong sama dia adalah Yesus. Saking sedihnya Maria, mungkin saking sedihnya kita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat lagi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita mulai seperti Maria, Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Kenapa Tuhan nggak tolong aku? Tuhan, waktu keluargaku ngalamin begini, Tuhan di mana? Aku nggak bisa lihat ada Tuhan. Waktu aku ngalamin sakit begini, Tuhan di mana? Aku nggak bisa lihat Tuhan bekerja dalam hidupku, teman-teman. Tuhan berinisiatif datengin Maria dan pulihkan Maria. Alkitab catat, di momen ini Tuhan reveal himself. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan pulihkan Maria, dan seketika terbukalah mata Maria. Dia bisa lihat itu Yesus, teman-teman. Waktu Maria datang ke kubur ini dengan penuh duka cita, dia keluar dengan penuh sukacita. Teman-teman, gak cuma Petrus yang penuh dengan guilty feeling, gak cuma Maria yang penuh dengan kesedihan sampai dia buta, gak bisa lihat lagi Tuhan. Alkitab juga catat, ada murid Yesus yang namanya Thomas. Thomas ini peragu, teman-teman. Dia gak percaya lagi. Saya buka ayat firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Teman-teman, ini agak keterlaluan menurut saya. Thomas, salah satu murid Yesus yang mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia lihat Yesus bangkitkan orang mati, dia lihat Yesus celikan yang buta, yang lumpuh kembali berjalan, yang kusta tahir dan lain sebagainya. Mendadak dia berubah jadi orang yang tidak percaya lagi. Thomas, dia sampai bilang begini, "Kalau aku gak lihat bekas luka itu, kalau aku gak cucukkan tanganku ke lambung bekas Yesus ditusuk dan lain sebagainya, aku gak akan percaya lagi," dia bilang. Teman-teman, boleh aku bilang, Thomas ngalamin krisis kepercayaan. Tapi sekali lagi Tuhan kita baik. Tuhan yang gak menyerah atas Petrus, Tuhan yang gak menyerah atas Maria, Tuhan yang sama gak menyerah atas Thomas. Dia datengin Thomas. Bahkan Yesus bilang, "Come on, lihat bekas luka, cucukkan jarimu ke lambung," dan lain sebagainya. Teman-teman, Thomas juga dipulihkan Tuhan. Thomas juga dipulihkan Tuhan. Aku maju lagi. Selain 3 tokoh tadi, ada 2 murid Yesus yang gak disebut namanya. Lukas 24 ayat 13 aku bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Teman-teman, 2 orang ini murid Yesus, yang lain kumpul di Yerusalem, mereka menjauh. Mereka pergi dari Yerusalem. Saya berpikir, kenapa mereka menjauh dari Yerusalem? Kemungkinan besar menurut saya, mungkin mereka bilang gini, "Udah aku gak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Tuhan yang aku harapkan tolong aku, mati di atas kayu salib. Enough, aku gak Tuhan-Tuhanan lagi." Yang lain kumpul di Yerusalem, kita ke Emmaus, mereka bilang. Teman-teman, 2 murid ini jalan menuju satu kampung namanya Emmaus. Mereka menjauhi Yerusalem, 7 mil jaraknya, Alkitab bilang. Di tengah jalan, mereka lagi ngobrol. Saya percaya, mungkin obrolannya gini,
Kita sedih ya sekarang. Yesus yang kita harapkan, Mesias, mana? Dia mati di atas kayu salib dengan gak berdaya. Gak bisa lakuin apapun. Udahlah, capek, kita gak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita percuma lah, kita percaya dan lain sebagainya. Mana? Siapa yang tolong kita sekarang? Teman-teman, Yesus yang sama hadir di tengah-tengah mereka. Sayangnya Alkitab catat, mata mereka tertutup. Mereka gak bisa lihat itu Yesus. Mereka gak bisa lihat itu Yesus. Teman-teman, ini sangat menyedihkan. Tapi Yesus gak pernah nyerah sama mereka. Yesus ajak mereka ngobrol. Yesus ajak mereka ngobrol. Bahkan mereka bareng-bareng di momen mereka bercakap-cakap bersama-sama. Teman-teman, ketika mata mereka terbuka, mereka lihat itu Yesus. Kenapa mata mereka terbuka? Kita lihat Lukas 24 ayat 32. Kata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Teman-teman, Alkitab catat begini, waktu mereka gak sadar orang yang bareng mereka adalah Yesus, Yesus ajak ngobrol mereka. Mereka ngobrol terus. Ternyata terjadi satu reaksi dalam diri mereka. Apa yang terjadi? Mereka berdua yang udah gak semangat, katanya udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Alkitab catat begini, bukankah hati kita kembali berkobar-kobar waktu kita ngobrol sama orang tadi? The same feel, rasa yang sama dulu ngiring Yesus, muncul lagi. Rasa yang sama, api yang sama. Teman-teman, mungkin kau dulu adalah orang yang bersemangat ikut Tuhan. Mungkin kau orang yang cinta Tuhan mati-matian. Mungkin kau orang yang cinta Tuhan lebih dari apapun. Tapi hari ini seperti dua murid tadi, engkau kehilangan api dalam kehidupanmu. Teman-teman, aku mau bilang, Yesus gak menyerah atas hidupmu. Seperti Yesus hampiri dua murid ini. Aku berdoa saat ini Yesus hampiri teman-teman semua. Saya rasakan atmosfer berubah saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabatku yang mendengarkan rekaman ini, Tuhan. Tuhan, beberapa dari kami mungkin seperti dua murid tadi, Tuhan. Kami jauh dari Tuhan. Mungkin kami seperti Petrus, Tuhan. Kami tenggelam dalam rasa bersalah kami. Mungkin kami seperti Maria, Tuhan. Kami terlalu sedih dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami seperti Thomas, Tuhan. Kami gak bisa percaya lagi. Bahkan yang lain ke Yerusalem, yang lain percaya Pentakosta ketiga, yang lain ke Yerusalem, yang lain berjuang untuk tetap ikut Tuhan. Kami menjauh ke Emmaus, Tuhan. Kami kehilangan gairah kami kehilangan api kami, Tuhan. Saat ini pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Biar api itu kembali menyala-nyala dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus. Peluk kami, Tuhan. Lawat anakmu laki-laki, lawat anakku perempuan ya Tuhan. Jamah Tuhan, jamah ya Tuhan. Mari teman-teman dimanapun kau berada, kalau engkau bisa, taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu yang sebelah lagi, mulai berdoa pribadi lepas pribadi. Mulai berdoa pribadi lepas pribadi. Syarallah bakaria rabaya, syarallah barallah barallah barallah. Pulihkan kami Tuhan, curahkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, Tuhan. Seperti Engkau pulihkan orang-orang dekat-Mu hari-hari itu Tuhan. Seperti Engkau pulihkan Petrus Tuhan. Seperti Engkau pulihkan Maria ya Tuhan. Seperti Engkau pulihkan Thomas ya Tuhan. Seperti Engkau pulihkan dua orang yang berjalan ke Emmaus Tuhan. Pulihkan kami hari ini Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Buat kami kembali berkobar-kobar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Teman-teman, aku rasakan kasih Tuhan turun buat setiap kita saat ini. Mungkin nih memang keadaan yang sulit. Tapi aku mau bilang justru memang tantangan for the next generation itu gak pernah mudah. Teman-teman, Daud mengalahkan Goliat. Raksasa mengerikan yang namanya Goliat. Tapi tahukah teman-teman semua, para prajurit Daud, mereka mengalahkan bukan Goliat, tapi ada 4 raksasa lain Alkitab catat yang mereka kalahkan.
challenge for the next generation. Memang gak mudah. Tapi aku mau bilang sekali lagi, for such time as this, Tuhan pilih teman-teman dan saya untuk bangkit. Ingat, di tengah keadaan chaos, seorang Yeremia dengar panggilan Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, teman-teman, kita generasi Yeremia dengar panggilan Tuhan. Amin. Dan teman-teman, generasi Yeremia adalah, ingat, generasi yang berapi-api, cinta Tuhan mati-matian. Saya mau bilang begini, api dalam kita adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Amin. Yuk, mulai hari ini teman-teman. Please, kalau engkau sungguh sayang sama Tuhan, kalau engkau sungguh bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku. Baca Alkitabmu. Mulai berdoa lagi. Yuk, jangan kasih jam sisa buat ibadah. Ambil waktu khusus ibadah, teman-teman. Even secara online, kuasa Tuhan bisa tetap bekerja. Amin. Saya sungguh berdoa hari ini, teman-teman. Tuhan membangkitkan setiap kita. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang hari-hari ini terngiang-ngiang dalam hidup saya. Di musim yang gak mudah ini, improvise. Mari improve the way kita hidup, the way cara kita cari Tuhan. Adaptasi. Kalaupun harus ibadah di rumah, so be it. Yang penting kita rasakan hadirat Tuhan, kita ketemu Tuhan. Improvise, adapt, slay the giants. Amin. Challenge bagi generasi kita memang gak mudah, tapi percayalah seperti yang saya bilang di awal, pengurapan Tuhan ada bagi kita. Pengurapan yang begitu spesial. Belum pernah ada generasi lain yang Tuhan persiapkan untuk terima pengurapan ini karena begitu dahsyat. Tuhan persiapkan pengurapan ini untuk generasi Yeremia, untuk kita semua. So please, stay alert. Tetap Tuhan mau datang segera. Tetap ini momen pencurahan Roh Kudus dengan dahsyat. Tetap penuaian jiwa terbesar dan terakhir di depan mata kita. Amin. Teman-teman, seperti Tuhan pulihkan Petrus, Tuhan pulihkan kita malam hari ini. Seperti Tuhan pulihkan Maria, seperti Tuhan pulihkan Thomas, seperti Tuhan pulihkan 2 murid yang berjalan menuju Emmaus. Kenapa Yesus pulihkan setiap mereka? Karena Yesus mempersiapkan mereka untuk Pentakosta yang pertama. Teman-teman, kenapa Tuhan pulihkan setiap kita saat ini juga? Karena Tuhan persiapkan kita untuk Pentakosta yang ketiga. Amin. Saya selesai hari ini. Saya berharap apa yang saya bagikan buat teman-teman semua itu boleh menyala di dalam kita. Dan api ini bagikan buat teman-teman yang lain. Mari angkat kedua tangan kita, engkau yang sungguh-sungguh bilang, Tuhan ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan pakai setiap kami. Kami mau Tuhan seperti engkau pakai Petrus, seperti engkau pakai murid-muridmu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Sekalipun kami pernah lakukan salah, sekalipun kami mungkin pernah hancur. Tapi hari ini Tuhan pulihkan kami tahu Tuhan. Tuhan pulihkan kami untuk mempersiapkan kami menerima Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Mari engkau yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu. Engkau yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, angkat tanganmu. Buka hatimu saat ini. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangan ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami malam hari ini Tuhan. Angkat rasa kecewa, angkat rasa sedih kami, angkat marah kami. Ampuni kami yang kurang percaya ini Tuhan. Ampuni kami yang mau tinggalkan Tuhan. Malam hari ini kami mau kembali ke pelukan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, persiapkan kami untuk bangkit jadi generasi Yeremia ya Tuhan. Persiapkan kami untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Persiapkan kami ya Tuhan. Saat ini aku berdoa, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat anakmu laki-laki ya Tuhan. Lawat anakmu perempuan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Stronger than before. Bangkitkan kami Tuhan. Pakai kami untuk kegerakan yang masif, besar-besaran, untuk penuaian terbesar dan terakhir. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau pilih kami untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus para pahlawan Tuhan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Improvise, adapt, and slay the giants. Terima kasih Tuhan.
Aku bersyukur buat momen indah ini. Aku percaya sekalipun aku selesai, Tuhan baru mulai bekerja dengan dahsyat di chapter yang baru dalam kehidupan kami. Tutup buku setiap kami, orang kami sayang, harta benda kami semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terus semangat, tetap on fire, percayalah, for such time as this, engkau dan saya, kita ada, kita harus bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan udah menyertai kami ya Tuhan selama ibadah online ini ya Tuhan. Biar apa yang kami dapat dari ibadah online ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Ko Daniel ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Ko Daniel ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai kehidupannya ya Tuhan. Tuhan yang berkati keluarganya juga ya Tuhan. Biar keluarga ini ya Tuhan boleh menjadi berkat buat orang sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Pak Presiden dan wakilnya ya Tuhan. Setiap menteri ya Tuhan, setiap pemerintahan dari yang teratas sampai yang terbawah ya Tuhan. Biar semuanya ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Biar setiap mereka ya Tuhan boleh bekerja takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Indonesia terus ya Tuhan. Biar Tuhan terus menyertai Indonesia ya Tuhan dalam setiap hari demi hari ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan ini juga berkati kami ya Tuhan. Setiap anak mudanya Tuhan, biar setiap kami ya Tuhan boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi dampak ya Tuhan buat orang di sekitar kami ya Tuhan, buat teman-teman kami ya Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai kami luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah melalui persekutuan manis, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.